Halo, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Gimana kondisinya? Sudah pada balik dari mudik atau masih di kampung halaman? Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan perjalanannya aman ya, pulang dari mudik. Oke, kali ini kita mau bikin video tentang head unit Android ya. Jadi ini adalah perangkat-perangkat yang saya gunakan di head unit Android. Beberapa sudah pernah saya review, ada juga yang belum sempat saya review. Eh, kita mulai pertama dengan ini ya. Ini modem ya. Ini modem menurut saya adalah perangkat wajib ya. Bila Anda punya head unit Android, supaya kita tidak perlu pakai smartphone andaikan kita berada di jalan ya. Karena kalau kita punya dedicated modem, kita bisa ya langsung jalan lah otomatis. Nah, untuk itu kita mungkin perlu ini ya, nih semacam ini nih. Di power outletnya kita belikan charger. Ini charger juga ada pernah saya review. Ini saya beli yang ujungnya ada dua jenis ya. Pertama yang USB biasa, kemudian yang satunya USB tipe C, karena sekarang banyak adaptor kita yang pakai tipe C. Jadi dengan ini kita bisa colok ke car charger sehingga dia selalu menyala pada saat kita mau jalan. Ini untuk videonya ada di sudut kanan atas ya. Tuh, di description juga saya tulis nanti link videonya. Saya sempat bikin berapa ya? 2 kali video ya. Satu pada saat unboxing, satu lagi pada saat mencoba lip on ya. Ini lip onnya saya lagi copot nih. Oke, berikutnya yang kedua, kita juga bisa beli apa ya? Kalau menurut saya sih yang nomor 2 tuh yang penting ini nih. Ya, keyboard. Nih, keyboardnya nih. Jadi fungsinya adalah sebagai remote ya, sebagai remote. Saya udah pernah bikin juga videonya tapi bukan yang ini. Ini versi yang ada lampunya ya, jadi kita bisa bolak-balik nih. Kalau mau beli jangan beli yang biasa ya, beli yang warna. Sebentar saya bukakan ininya, link pembeliannya. Ini nih, saya belinya di toko SME. Jadi teman-teman kalau mau beli cari yang ada tulisan cahayanya ini ya. Backlight, jangan beli yang biasa. Kenapa? Karena kalau kita misalnya duduk di belakang nih atau anak kita duduk di belakang, dia bisa lihat ya lampunya, terutama di saat malam atau kondisi gelap. Harganya 125.000 ya. Jangan sampai ketukar dengan yang versi biasa yang pernah saya review di video sebelumnya. Jadi ini berguna banget nih menurut saya ya, karena kita bisa mengoperasikan dari jarak jauh, tidak harus mencet di layar. Kemudian berikutnya apa ya? Mungkin yang penting juga menurut saya nomor 3 adalah TPMS. Ini juga pernah saya buatkan videonya ya, ada di sudut kanan atas, jadi saya tidak review ulang lagi. Ini adalah TPMS versi USB yang kita colok ke head unit ya. Jadi head unit Android kita itu menyimpan banyak potensi. Dia bisa menambahkan macam-macam perangkat, salah satunya adalah TPMS. TPMS yang saya gunakan itu adalah TPMS yang di dalam ya, di dalam ban, menggantikan pentil, bukan yang versi tutup. Untuk kelebihan kekurangannya silahkan tonton videonya dan bagaimana cara masangnya kalau versi yang saya pakai ini yang versi dalam. Kemudian apa ya, ini mungkin ya berikutnya yang penting. Nah ini USB hub. Fungsinya jika kita punya banyak perangkat yang menggunakan dongle, ini contohnya nih ya. Ini kalau nggak salah punyanya remote ini. Jadi kita connect ke sini, kita connect ke head unit. Kalau USB kan biasanya dapat 2 tuh. Nah, kalau dengan ini kita bisa cabang. Misalnya nih, ini kita cabang ke sini, kita colok ke sini. Nah, tuh. Saya belinya, ini belum pernah saya review kalau yang ini ya, USB hub ini ya. Kenapa saya pilih USB hub ini? Pertama karena USB hub ini ada lampunya. Jadi kalau malam kita bisa lihat. Kemudian saya pilih USB 3.0 karena ya paling maksimal lah ya.
transparannya juga bagus. Ya nggak harus ini sih, nggak harus 3.0, 2.0 juga bisa, tapi ya sayang banget ya teknologinya udah 3.0. Kemudian apa lagi ya? Poin terpenting sebetulnya adalah saya milih produk ini karena ada tombol power on off-nya nih. Nih. Jadi problemnya TPMS ini ya. Kalau kita start mobil, head unitnya nyala, terkadang dia nggak kedetek nih. Jadi TPMS itu tidak otomatis pada saat mobil dinyala matikan. Padahal kita ingin TPMS itu nyala pada saat setiap jalan ya, bukan pas kita mau naik mobil terus kita mau jalan. Tapi kita juga perlu tahu apabila sedang dalam perjalanan ada bocor atau tidak. Sehingga kalau kita nggak copot, pasang, dia nggak kedeteksi tuh pas awal kali start head unitnya. Nah, supaya dia bisa on off tanpa repot, ya saya pakai yang ada powernya nih. Jadi kayak begini nih biasanya saya on, saya matikan dulu, tunggu sebentar, nah kemudian saya nyalakan. Jadi praktis ya, kita tidak perlu mencopot USB-nya, nggak repot juga, tinggal pencet on off-nya aja. Nah ini kayaknya banyak berlaku untuk beberapa gadget ya, misalnya saya nggak tahu ya, saya belum pakai ini sih, pakai kamera DPR, karena kebetulan kalau di Expander kan DPR-nya sudah kamera 360 include DPR. Apakah perlu begini juga atau tidak? Tapi kalau memang perlu dicopot pasang, saran saya beli USB hub saja seperti ini ya, supaya tidak repot. Untuk harga cukup mahal ya, USB hub yang kita beli ini harganya waktu itu saya beli 193.800 ya, karena memang spesifik ya, kita butuhnya yang ada power on off-nya, sehingga kita tidak perlu mencopot adaptor ini ya, seperti ini ya. Jadi kita tinggal on off saja, dan kelebihannya dia ada lampunya. Ini juga secara desain menarik ya, walaupun nggak berasa berat ya, nggak berasa mahal, tapi secara tampilan juga manis nih. Si Orico ini menurut saya memproduksi banyak produk yang menarik. Berikutnya yang perlu juga, ini penting nggak penting ya, ini helm ya. Saya sudah pernah bikin banyak video tentang helm ini ya, mulai dari zaman Lancer, apalagi ya, Eclipse. Oke, ini harganya juga murah ya, di pasaran juga banyak yang jual. Oke, gitu aja ya teman-teman, barang-barang apa saja yang saya tambahkan di head unit Android. Semoga membantu bila Anda baru pertama kali menggunakan head unit Android. Mungkin tambahannya di luar ini, jika teman-teman mau belanja lagi khusus untuk head unit Android, bisa beli DPR versi USB ya. Sebentar saya coba browsing. Nih, kalau teman-teman mau belanja lagi ya, kira-kira apa yang cocok nih DPR USB nih, tinggal dicek aja mana yang cocok ya. Mungkin dari sisi resolusi ya, mana yang terbaik buat teman-teman nih sekitar 200 ribuan. Jadi kenapa ini penting ya, kalau ada kejadian apa-apa, kita mau klaim atau kita mau berdebat dengan pihak ketiganya, kita juga punya bukti bahwa bukan kita yang salah. Misalnya mereka mengerem mendadak gitu ya, kita punya, atau misalnya ada kejadian di depan kita bisa rekam. Oke, gitu aja dulu ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.